Foodies, sambil menunggu maghrib, kita jalan-jalan yuk ke pasar Ciujeti di Penang, Malaysia. Kelihatannya sih kayak dermaga gitu ya Foodies, tapi aslinya ini tuh perkampungan di atas air yang sudah ada sejak ratusan tahun silam Foodies. Nah, jadi emang ini perkampungan atau perumahan warga yang memang terapung di atas laut kalau bisa dibilang tuh. Nah, ini adalah lautnya, dan di belakang sini adalah perkampungan yang jual oleh-oleh, kuliner, dan macam-macam minuman. Penasaran kan? Ayo makanya ikut aku lagi. Saat ini tercatat ada sekitar 75 rumah yang ada di Ciujeti. Sebagian besar dijadikan sebagai pusat souvenir atau oleh-oleh khas Penang. Foodies, ini uniknya ya, walaupun ini dibilang pasar yang bisa dibeli oleh-oleh dan banyak yang kesini, tapi mereka mesti menjaga etikanya, nggak boleh berisik. Kenapa? Masih semuanya tenang, sebab masih banyak warga lokal yang masih tinggal di sini. Nggak semuanya toko, masih ada warga lokal yang tinggal di sini. Jadi kalau kesini nggak boleh begitu berisik, mesti tenang. Yang penting belanja. Souvenir yang dijual macam-macam nih Foodies, mulai dari magnet kulkas, tas rajut, kaos khas Penang, sampai pajangan unik. Harganya pun juga receh banget, mulai dari 5-15 ringgit only atau sekitar 20.000 sampai 60.000 rupiah. Nah, beli oleh-oleh dulu Foodies. Hello, yes. Uncle, berapa harganya? Berapa? 310. Oh, 310. Boleh mix? Boleh? Oh, boleh. Ini? Ya, boleh campur. Oh, boleh campur 310. Ya, ya. Wah, oke Foodies. 10 ringgit. Boleh bebas pilih mau yang mana. Oh, ini juga boleh. Ngabuburitnya udah, oke tinggal cari makanan deh nih buat berbuka puasa. Mirip kayak di Indonesia ya Foodies, jelang berbuka puasa warungnya ngantri. Eits, ini bukan sembarang warung loh, tapi ini warung mie sotong yang terkenal banget di Penang. Salah satu kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 78. Kenal ini, Hamid Pata Mie Sotong. Lokasinya ada di dalam Astaka, Kota Selera, persis di sebelah Fort Cornwallis. Menunya cuma mie sotong, tapi Foodies bisa pilih mau rebus ataupun goreng. Wih, penampakannya Foodies, merah membara. Aromanya juga nggak kalah kuat nih Foodies. Penyajiannya sih simple aja, mie kuning diguyur dengan bumbu rahasia yang melimpah, terus dicampur sama toge, telur, tahu, dan sejenis potongan bawang. Proses masaknya juga satset, nggak sampai 10 menit beberapa porsi mie sotong sudah siap untuk disajikan. Kita dapat Foodies. Ini namanya mie sotong. Wah, ini pedas banget tapi nggak tahu nih. Ini pedas banget atau enggak? Kita bakal buktiin. Langsung aja, walaupun udah nggak panjang. Oke Foodies, wah, finally mie sotongnya sudah ready, sudah sampai. Ngantri 30 menit dengan antrian sepanjang itu, sepenuh itu. Semoga rasanya tidak mengecewakan ya. Nih, ini paket komplit. Dia cuma ada satu menu, nggak ada menu lain, nggak ada pilihan lain, cuman mie sotong dan gini aja. Yuk, gimana rasanya? Kita cobain. Dia mie-nya hampir kayak mie Medan, tapi sekilas rasanya itu kayak makan mie Aceh sebetulnya. Gurih, wangi sotongnya lumayan berasa ya, bukan amis, tapi wangi-wangi tumisan dari mungkin ini pakai ebi atau pakai bumbu-bumbu rahasia mereka, jadi pasti tuh wangi banget. Ini ya, ini si sotongnya, dia dipotong-potong gitu ya, bukan yang masih utuh.
Rasa sotongnya manis, agak pedas aftertaste-nya, dan kenyal-kenyal chewy gitu ya. Bumbu merahnya emang bikin sensasi makan mie kayak berasa beda nih foodies. Terbuat dari bubuk cabai, ubi jalar atau kentang rebus, saus tomat dan juga kaldu dari rebusan sotong. Rasanya pedes-pedes segar gitu foodies. Nah, kita mau portion dulu jeruknya. Karena kan pedas gurih ya, kita butuh sedikit asam-asam. Mungkin ketika dikasih jeruk memang mungkin lebih nikmat. Tuh. Pas dikasih jeruk, betul-betul berasa kayak makan mie Aceh sebetulnya. Dan ini kayak feeling aku, dia merahnya bukan cabai ya, lebih ke tomat deh. Bukannya nyala banget warna merahnya, tuh kan? Satu porsi mie sotong goreng biasa harganya cuma Rp7 atau sekitar Rp30.000. Kalau mau porsi jumbo juga boleh ke foodies, cuma nambah dikit aja menjadi Rp10. Porsi biasa aja nih, potongan sotongnya udah melimpah. Apalagi ditambah dengan potongan tahu, telur dan juga bakwan yang dimasak menggunakan bumbu merah. Wih, mantep foodies! Terbukti foodies, enak, tinggal sesuap tuh punya gue. Jadi kalau ke Pineng wajib cobain kesini ya, ke mie sotong ya. Nanti detail info alamat dan jamnya langsung scan barcode yang ada di bawah sini. Pokoknya kalau ke Pineng wajib makan ke mie sotong ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, di Bandung ada tempat bakso yang unik banget nih. Ini mie kue tiaunya dibuat sendiri dan bisa langsung lihat prosesnya di open kitchen. Ih, seru banget. Apalagi bukanya sampai jam 10 malam, jadi sepi banget ya buat tempat buka puasa. Dan inilah bakso bintang Asia. Heboh sendiri ya. Foodies, kalau lihat yang dine-in aja serame ini pasti rasanya nggak main-main nih. Foodies, proses rebus kaldu di sini selama 8 hingga 10 jam itu buat ngehasilin rasa dan aroma rempah yang nendang banget. Tapi nih yang bikin bakso bintang Asia semakin spesial, ada kue tiaw yang homemade dan semua prosesnya itu benar-benar fresh tanpa nyetok foodies. Oh jadi, ternyata foodies cara bikin kue tiaw itu dialasi dulu sama kain ya. Betul. Disiram, ditutup. Nah, yang beda di sini tuh pakai olesan minyak bawang foodies. Makanya rasa kue tiaunya aja udah gurih dan wangi banget sebelum dicampurin kuahnya. Kue tiaw yang udah jadi langsung dipotong-potong dan di blanch sebentar tuh foodies supaya teksturnya makin kenyal. Yuhu foodies, ini dia yang dipesan sama Kiki, ada bakso campur kue tiaw goreng plus juga cemilan lumpia saus Vietnam. Wih, semuanya menggugah selera ya. Gaskan yuk kita cobain baksonya dulu. Anyway, busway foodies, di bakso bintang Asia nggak ada saus-sausan loh, biar cita rasa kuahnya tetap ori dan juga otentik gitu foodies. Ini kuahnya bening banget, super bening gitu kan. Jangan diremehkan dari covernya, dari penampakannya. Ini walaupun bening itu gurih banget. Nah, ini foodies untuk encernya kan kayaknya biasa aja ya. Tuh. Tapi pas dimakan itu kentalnya tuh kayak di luarnya tuh kayaknya nggak kental sama sekali, tapi pas dimakan tuh kental dan lembut. Beneran sumpah, lembut banget. Biar makin mantul, kuahnya ditambahin pelengkap kayak daun bawang, ketumbar, daun kemangi, juga plus perasan jeruk nipis dan jeruk limau. Bikin seger pol nih foodies. Wah, lebih keluar lagi, lebih dar-der-dor lagi rasanya nih setelah diperesin sama jeruk, berjerukan sama daunan, jadi lebih seger, mantep. Ada ekstra topping juga loh, kayak ceker tanpa tulang, tetelan, babat, sengkel, dan juga urat. Bebas pilih sesuai selera kamu. Pantesan ya rame banget, rasanya nggak ada lawan. Cocok banget nih buat foodies yang pulang terawih masih lapar ya kan? Langsung melipir ke bakso bintang Asia.
Nah, lagi yang goreng-goreng. Lumpia sapi saus Vietnam. Wow. Foodies, dari banyak kecemilan di bakso bintang Asia, lumpia ini jadi favorit banyak orang. Karena lumpianya pakai rice paper, jadi kayak teksturnya itu lebih renyah dengan isian daging sapi dan udang yang gurih abis, Foodies. Sausnya itu manis dan super kental banget. Ini berasa kayak makan di Vietnam ya. Enak. Garing. Kulitnya tuh garing. Ini pakai kulit yang paper rice ya. Garing dan kenyal. Dan isinya itu padat banget. Langsung kita glek sama si air kelapa. Wah, lihat dong. Kelapanya muda banget. Tuh. Wow, aku suka yang muda-muda. Aduh, nikmat banget. Seger dan ini kelapanya dingin. Gak perlu ragu ya Foodies, semua menu di sini sudah terbukti approve banget, gak ada yang gagal. Nah Foodies, bakso bintang Asia buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jadi pas banget nih buat pilihan buka puasa, tapi harus gercep karena udah pasti rame pol Foodies. Nah kalau kamu ketinggalan nih, tenang, bisa bungkus buat sahur biar makanan bergizi lazisnya tetap on point ya. So Foodies, langsung meluncur aja yuk ke bakso bintang Asia yang ada di Jalan Sabang nomor 63 Cihapit, Bandung. Udah deh, percaya sama tim makan receh sama aku. Karena makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Yuhu Foodies, kultuman kuliner tunggu maghribnya jauhan dikit kali ya. Sekarang cus, kita war takjil di kota Dhaka, Bangladesh. Foodies, nah Foodies, kali ini saya lagi ada di kota Dhaka, Bangladesh. Foodies, salah satu hal yang bisa kamu lakukan kalau di sini itu naik boat kecil kayak gini, bayarnya cuma 40.000 doang. Kita bisa keliling pulau atau Sungai Buriganga Foodies. Nah, karena ini udah keliling-keliling, udah malam, makin rame sebenarnya. Wih, seru juga nih Foodies, nunggu maghrib sambil nyusurin Sungai Buriganga keliling kota Dhaka. Sambil galau-galau dikit ya kan, mau jajan takjil apa nih ya buat berbuka puasa nanti. Saya lihat nih banyak banget orang jualan macem-macem. Tapi yang bikin saya penasaran nih di depan nih, katanya namanya acar. Ini kalau di Indonesia dia namanya manisan Foodies. Assalamualaikum, Uncle. Di Bangladesh, makanan begini namanya acar. Biasanya terbuat dari buah-buahan seperti mangga muda, jeruk nipis, nanas, apel, dan jenis buah lainnya. Yang dicampur dan kemudian dibumbui sama rempah-rempah aromatik Foodies seperti fenugreek dan juga mustard. Kalau di Bangladesh ini namanya calta, kita cobain Foodies ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak, manisan. Ini kayak asem tapi, ini kedongdong. Ini namanya kedongdong Foodies. Lihat, jadi kedongdong dibikin manisan. Terus rasanya ini ada manis-manis, asam, terus ada pedes-pedesnya juga, warnanya coklat. Sumpah ini enak, nggak nyangka. Tampilannya sih ya begitu, tapi rasanya enak. Calta tuh kalau di Indonesia namanya buah apel gajah Foodies. Rasanya emang mirip banget sama kedondong, asam manis segar gitu. Di Bangladesh ini namanya am. Kita cobain Foodies ya, dia lebih gede sendiri dibanding yang lain. Enggak. Foodies. Oh. Gila nih. Manisan mangga mentah. Mangga mentah dibikin manisan. Ini rasanya asem banget sama asin. Ada pedes-pedesnya dikit. Kayak apa ya? Ini lebih ke asin sih. Ini lebih ke asin, asem, sama pedes sedikit.
Nah, for your info, orang Bangladesh tuh emang suka banget makan manisan. Makanya di mana-mana camilan yang satu ini tuh ada terus, sampai jualannya pakai gerobak keliling begini, foodies. By the way, Sungai Buriganga itu merupakan urat nadi ekonomi kota Dhaka. Makanya pelabuhan sungainya menjadi yang tersibuk di negara Bangladesh. Semua kapal penumpang yang mau berlayar, foodies, pasti berangkatnya dari sini. Jadi nggak heran ya, setiap hari kawasan ini rame pakai banget. Apalagi di bulan Ramadan, foodies, kayak begini nih. Wah, makin banyak yang datang buat nunggu maghrib deh tuh. Nah foodies, kalau kelapanya nih airnya udah habis, jangan lupa jangan langsung dibuang. Kita datang lagi ke abangnya buat ngelupasin nih, lepasin si kelapa mudanya karena ini muda banget, foodies. Oh my god, lihat, kita cobain, foodies. Ini enak nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini, foodies, best of the bestnya. Ternyata kelapa Bangladesh tuh enak banget, airnya manis, segar, terus kelapa mudanya nih gurih banget, endol banget, foodies. Buat buka puasa yang asam manis seger kayak begini, auto melek dan semangat ya kan buat sholat tarawihnya nanti, foodies. Terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan, foodies. Foodies, cleaner Tugu Maghrib kali ini kita bakalan diajak makan bubur nih yang eksis sejak tahun 90-an. Tonton sampai habis ya, biar kamu paham kenapa bubur ayam GN ini bertahan puluhan tahun. Ini bubur style apa, Mas, ngomong-ngomong? Ini style oriental sih. Udah gurih? Udah Oh. ada kaldunya di dalam. Oke. Buburnya emang simple tanpa kuah kaldu. Tapi kalau soal topping jangan ditanya, foodies. Dari tadi Yudo kayak brak-bruk ngasih toppingnya kayak nggak selesai-selesai. Ada cakwe, ada kacang kedelai, ayam suwir, telur ceplok, ati ampela, dan gak lupa bawang goreng dan juga bawang daun. Oh iya, telur ceploknya bisa pilih matang atau setengah matang ya, foodies. Foodies, bisa dilihat. Ih, porsinya banyak banget, numpuk banget. Ini, iya, ini empingnya boleh juga dikasih. Jadi ini satu porsi komplit segini. Ya, satu porsi komplit. Wah, buka puasa sih udah bukan kenyang lagi ini mah. Sampai sahur. By the way, kalau buburnya tanpa kaldu, apa iya bakal seendol itu? Soalnya yang bikin bubur enak tuh kan kuah kaldunya ya, foodies. Walaupun dia bukan tipikal bubur yang punya kuah kaldu kuning, tapi buburnya sendiri itu udah gurih dari kaldunya, foodies. Walaupun dia nggak pakai kecap, walaupun nggak dicampur apa-apa, bubur sendiri udah gurih rasanya, udah punya rasa tersendiri. Buburnya emang juara banget rasanya di lidah, foodies. Apalagi ditambah topping yang melimpah. Tuh sampai Yudo kewalahan dong. Tapi toppingmu rame juga tuh ya. Iya lah bang, nih lihat nih, hati ampelanya aja belum kumakan dari tadi. Udah 3 kali suap, masih belum ke cover semua lauk yang ada di dalam mangkok. Saking banyaknya porsinya nih, foodies. Oh ya, foodies, kalau mau pesen menu yang satu ini namanya bubur ayam spesial komplit ya. Seporsinya udah termasuk kerupuk dan juga emping. Gak mau kalah sama bubur ayam, porsi nasi goreng seafoodnya juga barbar nih, foodies. Ngasih topping udangnya aja banyak dan gede-gede pula. Apa aja, apa ngomong ke foodiesnya, emang tahu foodiesnya begitu. Ini kalau buka puasa pakai ini. Kenyang. Jelas, apalagi Udah pasti pakai kenyang. bubur foodies. Ya. Nasi goreng ini dia model-modelnya dia light. Jadi bumbunya juga nggak terlalu tajam. Jadi pas. Kayaknya ala-ala Chinese food ya. Iya. Ya udahlah ya, foodies, daripada nonton mereka rebutan makanan, mending foodies kita siap-siap aja yuk ajak bestie ataupun keluarga buat berbuka puasa di bubur ayam GN. Jangan lupa sebelum jalan scan barcode dulu, oke? Next time kayaknya aku bakal ngajak keluarga aku di sini.
makan kesini karena benar-benar bisa buat ngumpul-ngumpul karena menunya variasinya banyak banget. Banyak, ini nggak hanya bubur, nggak hanya nasi goreng. Ternyata ada ini. Nah ini dia foodies, termasuk ada gurame, crispy saus padang, bisa untuk sharing, porsinya gede banget. Selain gurame, ada apa lagi tuh? Nih, ada capcay. Wih, capcay itu ya, jamur kuping, bakso ikan, udang, capcay seafood. Wah ini mah Nih, emang bener-bener buat porsi berbagi nih, buat komplit porsi rame. banget. Tinggal scan barcode di kiri, ada harga, lokasi, menu, semua informasi yang foodies butuhkan soal Semua tempat ada. ini komplit. Komplit, tinggal scan aja. Udah, kita mau lanjut makan lagi. Iya. Foodies buruan aja langsung ke sini ya. Dan tetap nonton terus Makan Receh, Menu receh. tapi rasa Nggak nggak recehan. recehan. Wuhu. Foodies, siapa nih yang habis taraweh masih berasa lapar perutnya? Nah, cocok banget nih diisi pakai ikan bakar ala Minang yang bumbunya medok dan penuh rempah. Dijamin bikin perut hangat dan juga nyaman, Foodies. Resepnya dijamin otentik, soalnya warung ini cabang asli dari Padang. Wih, mantap! Cek ombak dulu kali ah, tekstur ikannya kira-kira gimana tuh, Van? Nah, ini dia udah lembut banget nih. Lembut terasa waktu aku memang mencoba untuk black dia pakai tangan. Sekarang barulah kita akan coba cicipin gimana rasanya ikan kerapu ini. Let's go. Foodies bisa pilih ukuran ikan dari yang kecil sampai yang size terbesar. Yang pasti ikannya mah dijamin fresh dan yang terpenting dagingnya tebel-tebel pol nih, Foodies. Pantes aja ya, di Padang sampai 6 cabangnya. Dan sesuai namanya Pondok Ikan Bakar. Ini benar-benar menurut aku jagoan banget rasa bakarannya. Warnanya merah, tapi jangan tertipu. Ini nggak menandakan kalau dia itu benar-benar pedas. Menurut aku sih memang ada anget-angetnya sedikit. Tapi aku bisa bilang ini 1 sampai 10. Dia lebih ke arahnya lebih ke gurih dan kaya sama rempah-rempah sih aku rasa nih. Betul. Bumbu bakar di Pondok Ikan Bakar ini cuma satu macam only ya, Foodies, tapi sukses jadi kunciannya. Biar menggunakan rempah tanpa campuran santan. Bumbu yang sebutannya saus padang ini dilumuri sebanyak 2 kali saat marinasi dan juga pembakaran. Soal rasa sih, udah pasti resep and sedap bingit. Menurut aku sih ini enak, julid banget, dan dia tipenya di sini tuh bukan yang dibakar sampai basah gitu loh bumbunya. Jadi bumbunya ini dia secukupnya, dan dia udah menyerap ke dalamnya, termarinasi. Jadi kalau dibilang nggak pedas sama sekali, nggak juga. Tapi benar-benar waktu kamu makan, dia levelnya sopan banget, yang diam-diam merayap sampai tiba-tiba dia naik. Pelan namun pasti ya, Foodies. Jelas bumbu Padang gitu loh. Tapi ini jujur Li, katanya sih pedas cabenya tuh agak dikurangin dari racikan asli Padangnya gitu, Foodies. Alias sudah disesuaikan sama lidahnya orang Jakarta dan sekitarnya. Walah. Oke deh kalau gitu, biar huhahnya gak terlalu beriah, kita susul pakai nasi deh ya. Gimana? Ini kok tekstur nasinya jujur juga unik loh. Yes, nggak cuma bumbu bakarannya otentik Padang asli, tapi berasnya juga didatangkan langsung dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini nih keistimewaannya bareh Solok. Teksturnya yang perah atau terurai cocok banget buat menyerap kuah atau rempah dan juga bumbu Padang tanpa membuatnya lembek dan menggumpal, Foodies. Mande, sekalian cobain udang bakarnya juga kali ya, Foodies. Secara tempat makan ini tuh kaya banget sama boga baharinya, cakep. Emang boleh semontok ini udangnya. Seporsi udang bakar berisi 6 udang yang benul-benul and juga gemoy nih, Foodies. Berdaging tebal, terus lihat deh tuh bumbu bakar merahnya merona banget ya, nempel pol. Duh, mau dong. Ini dia, ini versinya kalau dia udah keluar dari cangkangnya. Gede banget udangnya. Kalau aku pegang ini teksturnya ini rasanya garing banget. Ini menandakan yang penting banget dari setiap restoran seafood-seafoodan begini.
dia itu fresh, bener-bener belum lama. Dan makanya terbukti dagingnya garing. Kita akan buktikan dengan kita gigit ya. Rasa manis dari segarnya udang berpadu dengan gurih bumbu bakar yang lagi-lagi rempah banget foodies. Mau dimakan semua bumbu bakaran atau cocol-cocol manja ke sambal lado mudo alias sambal ijo khas Padang, dua-duanya mah sama-sama jempol lama bana. Oh foodies, aku happy banget karena selama ini kalau pikirin makanan Padang ya nasi-nasi Padang ya. Tapi ternyata aku dapat nih kosakata baru, makanan-makanan baru di Pondok Ikan Bakar Hatip Sulaiman. Ini benar-benar rempah-rempah Indonesia khas Padang yang selekoh itu, bahkan sampai nasinya, sampai cabai hijaunya ini sehauce, sejulit, sejuara itu di lidah. Samperin langsung si foodies, terus ajak circle kamu tuh buat cobain juga. Lengkapnya bisa scan barcode di pojok kanan bawah ya. Kepoin itu info lengkap menu, harga, dan juga lokasinya. Cheers! Jadi tetap dimakan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, ada pizza harganya cuma 10.000 aja loh. Udah jual sejak tahun 2012. Wah, kalau lumayan legend begini mah biasanya jaminan lazis ya nggak sih? Cus, borong Tezi. Foodies! Nah, kali ini saya sedang berburu takjil. Nah, pas banget nih, di sini banyak makanan nih kan. Tapi dia yang paling bersinar. Jadi ini ada pizza yang harganya murah tapi rasanya luar biasa Pak ya. Harganya internasional nih. Harganya murah tapi rasanya internasional ya. Yap, bener banget nih foodies, namanya tukang pizza. Pizza kaki lima ini rasanya nggak kalah sama pizza restoran loh. Tuh lihat aja yang beli dari tadi bolak-balik terus. Dia ada berapa size dia? Dua? Ya, Yang kecil sama yang? besar ini yang sedang ya? Oh yang sedang segini. Yang ini yang kecil. Pizza kecil ini yang harganya 10.000, sedangkan yang ukuran sedang Rp15.000 aja. Oh ya, untuk sausnya satu jenis aja ya, yakni saus bolognese. Nah, kalau toppingnya baru nih foodies, ada 3 macam, sosis, beef cornet, dan mozzarella. Semuanya digabung jadi satu. Foodies bisa beli pizza di sini fresh from the oven ya. Jadi pas beli baru diracik itu pizzanya. Kecuali doughnya yes, alias rotinya sudah dibuat setengah jadi dari rumah nih foodies. Jadi tinggal oles sausnya, terus jangan lupa kasih toppingnya. Foodies, panggang pizzanya ini pakai oven sederhana ya, ada api atas dan juga api bawahnya. Nah foodies, karena yang bagian bawahnya udah matang, jadi kita pindahin ke bawah ya Pak ya. Turun Biar ke bawah aja. bagian toppingnya matang. Ini Pak cukup? Cukup. Turun dalam? Udah. Oke udah. Ya ampun, walaupun pakai oven sederhana, aroma harum pizzanya ini loh tetap semerbak abis. Aduh, sabar, masih puasa. Lihat foodies. Aromanya. Foodies, apakah rasa pizzanya senikmat aromanya? Cus kita cobain yuk, gak pakai lama. Mari kita coba. Nih foodies. Nah ini pizza murah. Apakah bakal rasanya rasa mahal? Cobain dulu foodies ya. Dari tekstur sih oke nih ya, lembut ya. Cobain. Oh, ini jauh melebihi ekspektasi saya, foodies. Sausnya berasa, sosisnya, kornetnya, dan juga ini hampir selembut roti, foodies.
Foodies, tipikal pizzanya ini nih yang tebal, terus rotinya juga kayak lembut banget. Udah gitu dipadukan dengan topping yang beragam. Wah, endolitas sih, rasanya benar-benar gak recehan Foodies. Dan juga crunchy dari sosisnya yang habis kena panggang tadi tuh. Ini berasa banget, Foodies. Enak. Foodies, pantas aja dalam sehari ini bisa laku sekitar 95 pizza. Walaupun harga receh, tapi rasanya nggak recehan ya, alias endes. Tukang pizza ini tuh spesial bulan Ramadan, jualannya setiap hari, mulai dari setengah 3 sampai jam 6 sore. Sedangkan kalau hari biasa, hanya hari Minggu aja tuh Foodies jualannya, dari jam setengah 7 pagi sampai jam 2 siang. Buruan, langsung cari tukang pizza. Rasanya enak, harganya murah. Bener receh, tapi rasanya nggak receh. Wah!